Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai load cell indikator MyPin model LM8IRND. Jadi kali ini kita akan membahas load cell dengan merek MyPin ya. Untuk spesifikasinya sendiri, model LM8IRND ini menggunakan input power 220 volt AC. Lalu untuk input sensor load cell yang digunakan yaitu 1 sampai 4 sensor. Lalu ada juga outputnya yaitu output analog 4 sampai 20 mA. Jadi pada indikator yang saya gunakan ini dengan model LM8IRND ini dilengkapi dengan output analog 4 sampai 20 mA dan memiliki satu buah output relay. Begitu ya. Untuk spesifikasi yang lainnya bisa dilihat di internet ya, karena saya adanya yang merek ini. Jadi untuk spesifikasi MyPin sendiri itu bisa bermacam-macam, tergantung kita belinya. Mau outputnya yang Modbus, mau outputnya yang relay aja juga bisa. Ada yang outputnya RS232 juga bisa, tergantung dengan merek yang kita spesifikasi yang mau kita pesan. Jadi gitu ya. Lanjut untuk pin outnya. Pin out dari indikator ini ada 12 ya, di sisi sebelah bawah. Yang sebelah kiri ini adalah datasheetnya, sebelah kanan ini adalah animasi outputnya. Yang pertama adalah pin out nomor 1 dan 2 ini masuk ke listrik ya, 220 volt AC. Lalu pin nomor 3 ini dikosongin aja karena ini untuk tegangan 110 volt AC. Lalu untuk pin nomor 4 dan 5 ini pin relay output. Jadi satu output relay ini masuknya di pin nomor 4 sama 5 ya. Jadi C nya ada di pin 4 dan 5 ada di NO nya. Lalu untuk selanjutnya analog output yaitu di pin 6 dan 7. Analog plusnya ada di pin nomor 6, analog minusnya ada pin nomor 7. Lalu pin nomor 8 itu untuk mereset reset kalibrasinya ya. Ini enggak saya gunakan. Lalu untuk ke load cell itu ada 4 jalur yaitu E-min, E+, S-min, S+. Itu ada di pin nomor 9 E-min, pin nomor 10 E+, pin nomor 11 S-min, dan 12 S+. Untuk analog outputnya ini bisa masuk ke controller, ke PLC contohnya. Jadi bisa untuk dikembangkan kembali untuk output dari indikator ini. Lalu untuk relay sendiri itu sistem kerjanya ketika kita ini ya, pin nomor 4 dan 5 ini ya, itu ketika kita setting beban samanya di situ kita setting 30 ya. Jadi ketika timbangan itu nilainya 30 ke atas, dia itu akan aktif nilainya. Jadi semacam alarm saja. Jadi gitu ya. Beda sama indikator yang kemarin saya bahas, itu lain. Jadi kalau yang ini relaynya akan aktif ketika nilai batas yang disettingnya itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi gitu untuk pin outnya. Oke, lanjut lagi. Untuk cara setting decimal point, baik kita akan masuk ke cara setting di indikatornya ya. Saya masukkan dulu ke display. Ini ada di sebelah kiri saya adalah indikator timbangan. Kita langsung praktek saja untuk cara settingnya. Jadi sebelum kalibrasi itu biasanya kita setting decimal point sama satuan ya biasanya ya. Jadi untuk caranya akan saya bahas, yaitu untuk yang pertama kita setting decimal point, yaitu kita coba ya, kita tekan apa ini, tombol set sampai display AL1. Ditekan, tahan sampai keluar tulisan AL1, lalu tekan tombol set lagi 8 kali. 1 2 3 4 5 6
678. Nah ini ya decimal point. Untuk melakukan penggeseran, untuk men-settingnya kita tekan tombol M. Nah untuk merubah tekan tombol atas dan atau bawah. Jadi untuk merubah ininya ya kita tekan atas atau bawah. Nah ini namanya 2 angka di belakang koma, ini 3 angka, ini tanpa koma, kita pakai 1 angka di belakang koma ya. Kalau sudah, klik tekan tombol set. Udah gini ya, set, lalu tekan set agak lama, dia akan keluar. Nah ini ya, keluar menu gitu ya, decimal point. Lalu lanjut lagi, ntar saya dekatkan biar kelihatan jelas. Untuk setting ini ya, setting satuan unit, yaitu di sini ada gram, kilogram sama ton. Jadi untuk settingnya ini ya, ada di indikator ini ya. Di sini ada gram, kilogram, ton. Nah ini indikator hijau ini menunjukkan bahwasannya indikator ini menggunakan satuan kilogram. Bagaimana cara setting untuk mengganti ke gram dan ton? Baik, untuk caranya klik set, lalu sampai tulisan AL1 keluar ya, klik set lagi sebanyak 12 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini ya, untuk menggantinya tekan tombol anak panah bawah, kita tombol ini dulu ya, M, lalu anak panah atas atau bawah, itu ya. Contohnya gram ini ya contohnya, kita klik set. Nah kita tekan agak lama setnya untuk keluar. Nah ini ganti ke gram gitu ya. Tak kembalikan lagi settingannya, yaitu kilo ya tadi. Tekan set agak lama, klik ini tombol set sampai ke arah tombol lewat unit. Ini ya, tekan tombol mode lalu kita kilogram, kita set lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita setting USB dan SFT. USB dan SFT ini digunakan untuk USB kalau nggak salah itu digunakan untuk batas maksimal penimbangan, dan untuk SFT itu digunakan untuk itu ya, intinya itu digunakan untuk stabilan indikatornya untuk yang SFT. Jadi untuk defaultnya setting USB nya itu digunakan 100,0 dan untuk SFT nya 001. Baik, kita setting terlebih dahulu untuk defaultnya. Ketika tekan tombol set sampai ke tulisan AL1, lalu klik tombol set lagi. Ini ya, USB setting menjadi 100,0. Setting kelewat. USB ini ya, tekan mode, tekan M, lalu kita setting 100. Untuk menggesernya M ya, 100, berarti ini harus kita tambah. Nah 100.0 ya, 100.0, lalu tekan mode, tekan set. Nah tekan set untuk selesainya set, lalu masuk ke SFT ya. SFT kita langsung aja wis tekan set lagi,
SFT. Nah ini SFT sudah benar 001, jadi nggak usah kita setting lagi. Lalu kita keluarnya, kita tekan tombol set agak lama. Nah ini ya. Oke, setelah kita setting USB dan SFT, lanjut lagi cara kalibrasi 0. Gimana cara kalibrasi 0? Yaitu tekan dan tahan tombol anak bawah sampai muncul tulisan OK. Jadi ketika ini posisinya tidak 0, untuk kalibrasi 0-nya kita tekan tahan anak panah bawah. Gini caranya sampai tulisan OK. Nah ini sudah 0. Baik ya. Terus lanjut lagi ke cara kalibrasi dengan beban. Jadi kita masuk ke cara kalibrasi dengan beban, yaitu kita masukkan bebannya dulu, lalu kita setting. Jadi ini untuk cara kalibrasi bebannya harus menaikkan tim bebannya terlebih dahulu. Baik, kita coba ya. Kita mau masukkan beban 40 kilo. Baik ya, kita setting 40 kilo. Beban sudah masuk, kita setting, tekan tombol panah atas, lalu kita setting 40 kilo. Ini nol. Nah 40 kilo, lalu tekan set. Nah udah 40 kilo ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi beban dulu dimasukkan, baru kita setting. Jadi untuk indikator MyPin itu gitu ya. Jadi beban dulu dimasukkan, baru nominalnya disetting di indikator. Jadi gitu ya. Lalu kita cek tes relay. Nah selanjutnya yaitu kita ingin tes relay. Jadi kalau relay ini kan ada output relaynya ya. Relaynya itu berfungsi ketika kita setting batas atasnya umpamanya 20 kilo. Jadi ketika 20 kilo ke atas, relaynya akan aktif. Jadi gitu ya. Kita untuk cara settingnya, caranya gini. Untuk tes relay, kita klik set, lalu AL1 klik mode. Nah ini umpamanya 25 lah ya, 25. Klik set. Nah ini batas atasnya 25. Ini berarti kondisi sekarang relaynya aktif. Ketika ini diturunkan, maka relaynya akan tidak aktif. Kita coba ya. Kita turunkan bebannya. Nah ini saya tambahkan dengan tangan saya. Ini kedengaran relaynya, nggak saya ukur. Nah itu aktif. Nah mati ya, begitu ya. Ini saya pakai tangan saya. Nah aktif, mati ketika dikurangi. Jadi gitu ya sistem kerjanya untuk relay. Ini timbelnya 1 ya, jadi pas 20 kilo. Jadi gitu. Lalu next, lanjut lagi tes output analog. Nah untuk tes output analog ini bisa menggunakan tester ya. Jadi untuk tes outputnya menggunakan avometer digital. Nanti saya sertakan videonya untuk tes outputnya ya. Baik ya, untuk pengukuran output analog
Ini saya menggunakan avometer digital dengan merek CB800A. Untuk selektornya diarahkan ke miliampere. Lalu untuk probe-nya ini yang posisi pin nomor 6 di plus dan 7 untuk minus gitu ya. Ini menunjukkan 4 miliampere, jadi gitu ya. Untuk pengukurannya sebentar saya paskan dulu. Nah ini ya, ini out analognya 3,9 sekian ya, kita anggap 4 mA ya. Kita coba masukkan beban terlebih dahulu untuk memastikan adanya perubahan nilai. Kita coba masukkan beban 20 kilo. Ya, nilainya berubah jadi analognya 4,61, di indikator 20 kilo sudah sesuai. Ini saya tambah lagi 20 kilo lagi. Jadi 5 miliampere di indikator 40 kilo. Jadi gitu ya cara tes outputnya ya di avometer digital. Nah, ini baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu, bisa menambah wawasan kita di pertemuan kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.